Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Rekan-rekan yang beriman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan tema kita yang berkaitan dengan kita sebagai alumni Ramadan. Kemarin kita sama-sama mempelajarinya bahwa alumni Ramadan terbagi menjadi dua. Yang pertama mereka yang disebut Ramadaniyun, yang kedua yang disebut Robbaniyun. Nah, kita tentu insyaallah ta'ala berdoa dan memohon semoga kita tergolong sebagai hamba Allah yang Robbaniyun, yang taat kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Karena itu, untuk menunjang agar kita bisa kembali punya semangat seperti di bulan Ramadan ibadah kita, mari kita menginstal ulang habit Ramadan. Nah, apa itu habit? Sedikit sebagai tambahan untuk bisa menunjang proses kita menginstal ulang habit amalia Ramadan. Habit adalah segala sesuatu yang kita lakukan secara otomatis, bahkan kita melakukannya tanpa berpikir. Rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Jadi habit adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian daripada seorang manusia. Dia adalah kebiasaan kita. Nah, sesungguhnya selama Ramadan kan kita membangun habit. Habit bangun malam yang tadinya sebelum Ramadan kita berat bangun untuk sahur, 10 pertama Ramadan juga masih berat, begitu 10 Ramadan kedua kan sudah ringan. Lagi diajarin Pak, membangun habit bangun di waktu sahur, karena memang ciri orang bertakwa adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang bertakwa adalah mereka sedikit tidur di waktu malam dan di waktu sahur mereka banyak istighfar. Itu jadi kebiasaan ya. Kalau dalam harian yang paling gampang orang yang belajar mobil atau motor gitu, kalau belajar mobil kan ketika kita belajar bagaimana kita bisa menjalankan mobil, dijek koplingnya, kemudian dilepas pelan-pelan, kemudian begitu sambil ngelepas kita gas pelan-pelan, setelah gigi satu dulu dan sebagainya. Tapi begitu udah terus latihan-latihan menjadi habit, kita udah nggak mikir itu lagi, refleks saja kapan ngoper gigi satu, gigi dua dan tiga. Demikian pula orang-orang yang belajar bela diri misalkan. Kalau kita ada musuh begini masih latihan, tapi kalau udah latihan refleks gitu ya. Itu adalah habit. Jadi kalau ditanya perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habit. Bisa karena biasa, tidak bisa karena tidak biasa. Jadi urutannya gimana? Nah, dari setelah Ramadan kita akan ngambil beberapa habit amalia Ramadan unggulan. Misalkan kita akan memilih habit sholat malam, bagaimana setiap jam 3 atau setengah 4 atau jam 4 kita bangun. Maka mulai sekarang pilih, katakanlah itu pilih dulu, kemudian latihan, pengulangan, terus saja begitu. Pilih, latihan, ulangi, akan menjadi habit. Nah, dalam kaitannya dengan menjadi hamba yang Robbaniyun, apa yang kita install? Ya kita install ulang habit Ramadan. Habit Ramadan itu ada dua yang pokok, yaitu penghayatan hikmah puasa, sehingga kita rajin puasa, dihayati dulu. Kenapa harus berpuasa? Yang kedua, penghias, amalan penghias Ramadan, seperti sholat malam, baca Quran itu penghias. Hari ini kita hanya ingin mendalami penghayatan hikmah puasa sebagai kekuatan yang dengan itu mudah-mudahan dengan rajinnya kita berpuasa, mudah-mudahan amalan penghias Ramadan yang lain mengikutinya. Lalu apa amalan penghayatan hikmah puasa yang harus kita pelajari kembali? Ada dua. Yang pertama adalah hikmah puasa pertama, puasa sebagai perisai. Jadi diulang lagi, kita kenapa harus berpuasa? Puasa perisai bagi kita, tameng, benteng gitu ya. Rasul menyampaikan kepada kita, ala adulluka ala abwabil khair as-saum junah. Maukah aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Yaitu apa?
puasa adalah perisai. Jadi salah satu pintu kebaikan yang harus kita ketahui adalah dengan berpuasa, karena puasa adalah perisai. Bisa dibayangkan ya, kemarin ketika kita bulan Ramadan, kita berpuasa. Padahal hari itu di bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu. Setan dibelenggu aja kita suruh berpuasa agar punya tameng. Tameng apa? Tameng dari maksiat, dari syahwat. Coba rekan-rekan lihat ke layar. Sanggupkah kita menghadapi panah maksiat yang menghujani kita tanpa perisai? Sekarang setannya sudah dilepas, kita nggak pakai perisai, nggak mau puasa lagi, gimana itu? Tiap hari dihujani apa yang disebut panah-panah maksiat. Buka HP, kalau nggak hati-hati, yang muncul juga bisa timbulin maksiat mata, maksiat pikiran, macam-macam. Ya, tanpa perisai, mungkinkah kita sanggup menahan tajamnya syahwat yang meluncur bagai tombak dari segala penjuru? Apalagi setan sudah bebas bergentayangan menggoda kita. Yang kedua, dihujani maksiat, syahwat, sehingga kita tiap hari kita di rumah pegang HP, kalau jalan juga luar biasa godaan kanan kiri gitu ya. Bagaimana tanpa perisai gitu? Selayaknya kita siapkan proses saum untuk apa? Menghadapi serangan tersebut. Karena itu mari kita setelah puasa Ramadan di Syawal ini seharusnya kita begitu hari kedua udah membangun perisai lagi, yaitu dengan puasa Syawal. Nah, kalau kita detailkan, puasa sebagai perisai bisa membentengin kita apa saja, bisa mentameng kita apa saja, mencegah kita dari apa saja. Ini yang luar biasa. Ternyata puasa sebagai tameng atau perisai bisa membuat tameng dari musibah dan bencana. Yang pertama ini, coba kita renung, siapa yang tidak ingin dilindungi, dijauhkan dari musibah dan bencana? Tidak ada, semuanya merindukan, dari bencana yang kecil sampai bencana yang besar. Kalau kita bisa bebas. Sedangkan Rasul menyampaikan sesungguhnya puasa adalah perisai dari api neraka dan perisai dari musibah dan bencana zaman. Ya, kita punya anak ingin terlindung jangan sampai terkena pergaulan bebas. Pergaulan bebas berarti bencana. Kita punya keluarga kalau bisa tidak kena musibah, entar ditipu, entar sakit dan sebagainya. Intinya hari ini semua orang butuh perlindungan agar dilindungi dari fitnah zaman dan bencana zaman. Dan apa perisainya? Puasa. Jadi kalau kita ingin menjadi bagian solusi dari lingkungan kita, dari negeri kita, dari dunia, maka lakukan puasa, karena puasa berarti kita telah membuat tameng. Paling tidak, semua orang punya cita-cita tinggi, ingin menjadi orang yang sukses, ingin kaya, ingin bermanfaat buat orang lain, ingin karir naik. Nah, tahukah kita apa yang bisa mencuri cita-cita kita, dan setelah kena itu kita udah nggak bisa ngejar lagi cita-cita. Salah satunya adalah sakit. Walaupun kita punya cita-cita tinggi, kalau sudah sakit, cita-cita kita berubah jadi satu, yaitu apa? Ingin sembuh. Sedangkan puasa adalah salah tameng agar kita dilindungi dari sakit. Karena apa? Baik secara pengalaman para ulama yang telah menjalankan puasa, baik puasa Senin Kamis maupun Daud, dan juga penemuan-penemuan ilmiah hari ini yang bisa dibuka di mana saja, bahwa tidak ada terapi pengobatan penyakit lebih dari puasa. Jadi puasa itu luar biasa. Maka saya membaca buku sekarang di Amerika ada lebih dari 20-an klinik terapi yang terapinya itu sakit apa saja termasuk kanker suruh puasa. Nah, kita umat Islam sudah diajarkan. Maka praktekkan sajalah berpuasa untuk menjadi tameng dari bencana dan musibah. Yang kedua, tameng dari perbuatan keji. Rasul mengatakan wasyamu junnah. Puasa adalah perisai. Wa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, jangan berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkan aku sedang puasa. Coba kita lihat. Banyak perkara yang besar habis oleh hal yang kecil.
Pelanggan bisa lari dari kita kalau kita bisnis karena perkataan keji. Seorang ayah dan ibu tidak dipercaya lagi dibenci oleh anak-anaknya karena perkataan keji. Atau sebaliknya, anak-anak yang orang tuanya nggak respect lagi karena anak-anak suka berkata keji, demikian guru dan murid dan sebagainya. Kecil, hanya berkata keji, tapi ini bisa menghancurkan segalanya. Nah, apa perisainya agar kita terlindung, terbentengi agar tidak berkata keji adalah puasa. Nah, berikutnya yang ketiga, puasa sebagai tameng dari api neraka. Ini yang terpenting buat kita. Betapa kita merindukan agar kita bisa dijauhkan dari api neraka. Maka ketika puasa itu doanya kan selalu agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga. Rasul menyampaikan puasa adalah perisai dari neraka seperti perisai salah seorang di antara kamu dari peperangan. Kita tahu kalau kita perang nggak ada perisai kan hancur. Ini yang pertama. Jadi install ulang semangat penghayatan terhadap puasa, yang dengan itu maka kita menjadi ringan karena tahu manfaat puasa yang telah dijalankan oleh kita selama Ramadan minimal kemarin 29 hari. Nah, hikmah yang kedua, puasa adalah bisa menahan hawa nafsu. Ini juga penting. Banyak orang pintar, cerdas, tergelincir karena tidak bisa menahan hawa nafsu. Orang-orang, pejabat-pejabat dan sebagainya yang ekonominya udah bagus, tapi nggak bisa menawan hawa nafsu sehingga melakukan hal yang dilarang, masuk penjara, nama baik anaknya, cucunya habis sudah karena apa? Tidak bisa menawan hawa nafsu. Dan salah satu terapi agar kita dikaruniai kemampuan untuk bisa menawan hawa nafsu adalah puasa. Rasul menyampaikan, innasyaitona yajri minal insani majrul dam. Sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Jadi karena setan menyusup ke aliran darah, maka buat jalannya menjadi sempit, jalannya menjadi panas dengan apa? Dengan berpuasa. Ya. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya untuk bisa meraih kehidupan yang semakin hari semakin sukses, harus berani menahan hawa nafsu seperti ulat yang sanggup menjadi kepompong. Orang bisa meraih derajat gelar yang sampai S2, S3, itu jelas orang yang berani hawa nafsu, yang menahan diri untuk menunda kesenangan dengan belajar, membaca dan sebagainya. Kelak dia jadi orang-orang yang secara gelar menjadi orang yang punya gelar lah ya, S1 atau S3. Mereka, saudara-saudara kita, orang-orang soleh yang bisa menghafal Quran sampai 30 juz, tentu mereka yang sanggup melawan hawa nafsu. Nah, untuk bisa melawan hawa nafsu, salah satunya adalah seperti puasa yang di sini analogkan seperti kepompong. Kita lihat ulat ya, sebelum jadi kupu-kupu, semua orang jijik ngelihat dia, lemah gitu ya. Anak kecil bisa mencelakai dia. Tapi ketika dia berproses, bermetamorfosa, masuk menjadi kepompong, kelak keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, hikmah apa yang bisa diambil dari kisah tadi melawan hawa nafsu seperti ulat yang menjadi kepompong? Yang pertama, rekan-rekan bisa lihat di layar. Apabila Allah memperbolehkan kita hidup tanpa hambatan, itu hanya akan membuat kita lemah. Kita tidak akan sekuat ini, tidak pernah bisa sesukses ini tanpa ada hambatan. Nah, salah satu untuk melatih kita sabar menghadapi hambatan adalah dengan berproses, dengan berpuasa. Orang yang sering menawan hawa nafsu, dia siap melewati hambatan demi hambatan. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa untuk sukses diperlukan kesabaran. Kita berpuasa yang dilatih sabar. Kalau belum saatnya buka, nggak boleh buka, nggak boleh makan dan sebagainya. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sobri was-sholah. Jadi karena sabar dan sholat sebagai apa? Penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Jadi dengan berpuasa bisa di samping sebagai tameng, bisa menjaga hawa nafsu, yang dengan hawa nafsu itu kita perlukan untuk meraih sukses, yang dengan menahan hawa nafsu berarti kita melatih kesabaran. Kita sering memohon kepada Allah kesabaran. Ya Allah, Rabbana afrih alaina sobron. Ya Allah, anugerahkan kepada kita kesabaran. Dan Allah memberikan kepada kita bukan langsung sabar begitu aja. Bentuknya apa? Ujian.
Agar apa? Agar kita bisa bersabar dengan ujian-ujian tadi. Nah, orang berpuasa udah biasa tuh, melatih diuji, banyak orang makan kita enggak, terutama di luar Ramadan lebih berat lagi gitu ya. Itu lagi menguji. Jadi ketika kita minta kepada Allah sabar, bukan langsung kita menjadi sabar, diuji. Dengan ujian maka kita insya Allah akan menjadi sabar karena kita sudah berpuasa, dibantu dengan puasanya kita. Kita sering memohon diberi kekuatan kepada Allah. Kuat dalam meraih cita-cita, kuat dalam beribadah, dan Allah memberikan kesulitan agar membuat kita kuat. Jadi tanpa ada kesulitan kita nggak ada berproses. Tidak akan berproses untuk menjadi kuat. Seperti kepompong tadi, ada kisah seorang pencinta binatang ketika dia ngelihat kupu-kupu keluar dari kepompongnya sulit karena itu tebal sekali, maka diambil sinar laser, alat lah yang membuat kupu-kupu disobek oleh pencinta binatang tadi, lalu keluar. Ternyata keluar cantik kupu-kupunya, ada bulunya, bisa terbang, tapi lemah. Terbang, jatuh. Kenapa? Dia tidak menyelesaikan ujian yang seharusnya diselesaikan. Allah memberi kesulitan, tapi dia dibantu oleh kekuatan lain. Akhirnya tidak sekuat itu. Demikian pula banyak kan, anak-anak yang dimanja oleh orang tuanya, atau kita meraih sukses tapi dengan bantuan yang seharusnya kita harus melatih sendiri, ngatasin ujian sendiri, maka tidak sekuat mereka yang bisa mengatasi ujian. Jadi ikutilah proses agar kita menjadi kuat, sukses, dan kita memohon agar menjadi bijaksana, ingin menjadi orang bijaksana, dan Allah memberi apa kepada kita? Masalah untuk diselesaikan. Kita baru akan bijaksana ketika kita terbiasa menyelesaikan masalah, adil, bijak dengan masalah tadi. Tanpa itu kita nggak bisa. Inilah yang kita lupa bahwa puasa banyak sekali manfaatnya, dan kemudian kita memohon kekayaan. Apakah langsung samun kaya Allah? Kita kan sering doanya minta dicukupkan, tapi kita lihat jarang kita dengar orang memohon langsung begitu salam sebelah kanan 100 juta, sebelah kiri tidak. Kita mohon kekayaan dan Allah memberi kita apa? Bakat. Kita dikasih waktu, dikasih kesehatan dan peluang. Bisa jadi dengan puasa kita melatih, doa kita dikabul, minta kaya, Allah sebetulnya kasih jalan kepada kita bertemu orang-orang yang memberi peluang. Tapi sayang kita karena tidak mengerti, tidak bisa melihat bahwa itu peluang ditinggal, maka kita nggak jadi kaya. Jadi kita cara melihat dengan hati kita, orang-orang berpuasa mudah-mudahan dianugerahi itu semua, menjadi hawa nafsu, jadi tenang. Kemudian ketika kita minta kaya, sadar betul Allah nggak mungkin langsung berkaya, tapi dengan waktu yang diberikan kepada kita, bakat, kesehatan, peluang, jadilah itu menjadi sarana kita menjadi kaya. Dan kita mohon rasa cinta kepada Allah. Anugerahkan ya Allah agar saya bisa mencintai hamba-Mu, dan Allah memberikan apa? Orang-orang yang bermasalah untuk dibantu. Ketika kita ingin mohon rasa cinta, dikirim oleh Allah. Orang-orang nggak mampu datang kepada kita, orang bermasalah minta penyelesaian kepada kita. Itulah sarana kita menunjukkan bahwa kita mencintai mereka, tumbuh rasa cinta untuk mereka. Dan terakhir, tidak selamanya Allah memberi apa yang kita minta, tapi Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Ini penting buat kita. Jadi kita nggak selama minta uang dikasih uang, tapi Allah selalu memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Allah tidak selamanya memberi kepada apa yang kita minta, tapi Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Kita tentu butuh oksigen, butuh udara yang segar, butuh matahari terbit. Allah berikan kepada kita yang kita butuhkan. Dan tanpa berpuasa, karena ngikutin hawa nafsu, maka kita tidak bisa membaca pesan-pesan Allah yang luar biasa itu dengan berpuasa. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kemampuan, kita bisa mengerti hikmah di balik puasa. Di samping tameng, puasa adalah bisa menahan hawa nafsu. Dengan menahan hawa nafsu, maka puluhan ilmu yang bisa kita dapat. Demikian rekan-rekan, jadi hari ini apa yang harus kita install, yang utama adalah penghayatan hikmah puasa. Mungkin lain kali kita bicara amalia penghias puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar, datangnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.